Shalom shalom gimana ya shalom gimana? Oh, Shalom jemaat saya undang lagi berdiri. Kita mau datang hadirat Tuhan pagi ini. Kita mau hadir. Kita mau menyembah Dia. Kita mau bersyukur atas apa yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Baik dalam minggu ini, bulan ini, tahun ini, kita mau bersyukur. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Roh Kudus mulai bekerja, Roh Kudus mulai berbicara pada setiap pribadi lepas pribadi yang ada Tuhan. Dan kami tidak izinkan suatu kuasa apapun yang bukan berasal daripada Tuhan, yang berusaha mengganggu setiap kami pribadi lepas pribadi yang ada. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah, Roh Tuhan yang menyertai setiap kami yang ada Tuhan. Kami lepaskan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Boleh sama kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya.
firman Allah. Itu sebabnya setiap firman Tuhan yang datang kepada kami terima dengan segenap hati kami, sebab kami tahu firman-Mu adalah kekuatan dan penopang serta penolong bagi kami. Saat kami lemah, firman Tuhan datang menguatkan kami. Saat kami sakit, firman Allah datang menyembuhkan kami. Itu sebabnya Roh Kudus, urapilah kami sekalian. Pakailah pendengaran hati dan pikiran kami untuk tertuju sepenuhnya kepada firman Allah. Segala oknum yang tidak senang akan pemberitaan firman Tuhan, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan ada di tengah-tengah kami, melawat kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam Injil Matius pasal yang kelima, Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama ayat ini. Matius pasal 5 ayat yang ke-5. 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Puji Tuhan. Untuk kesekian kalinya, inilah prinsip-prinsip di mana Tuhan menghendaki agar gerejanya menikmati kehidupan yang berlimpah. Tentu syarat mutlak untuk kehidupan yang berlimpah sesuai dengan ketetapan Tuhan adalah bila kita sebagai gereja Tuhan seturut dan sekehendak dengan firman-Nya. Maka setiap kata ayat-ayat yang dimulai selalu dinyatakan berbahagialah, berbahagialah, dan seterusnya. Artinya memang sebuah kunci rahasia berkat dari Allah kepada gerejanya. Apabila gerejanya atau anak-anak Tuhan itu memenuhi standar atau prinsip-prinsip yang berlaku di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Kata lemah lembut ini seringkali disalahartikan atau dikait-kaitkan dengan kata kelemahan. Sehingga ada sebuah kamus yang populer memberikan pengertian makna daripada kata lemah lembut itu dengan arti terlalu tunduk, mudah dipengaruhi, tidak bernyali, tidak bersemangat. Sehingga kata ini juga seringkali dipersepsikan dan dipahami sebagai sebuah kata yang tidak tegas, sebuah sikap yang tidak tegas, atau mudah kalah gitu, atau bahkan lagi tidak punya semangat, kurang terampil, kurang cekatan, atau lebih dikenal dengan sikap yang lamban. Itu sebabnya berdasarkan kamus populer ini memberikan pengertian kata lemah lembut yang seperti ini. Lalu banyak orang mempertanyakan, mengapa Yesus berkata berbahagia orang yang lemah lembut?
Apakah makna kata lemah lembut yang tercatat di dalam ayat 5 itu seperti pengertian dari sebuah kamus populer tersebut? Tunduk, mudah dipengaruhi, tidak bernyali, tidak bersemangat, lamban, dan seterusnya. Tetapi di dalam bahasa Yunani kita dapat mengerti bahwa kata lemah lembut itu sebenarnya diletakkan di antara marah yang berlebih-lebihan, di antaranya, di tengah-tengahnya itu kemudian di ujungnya tidak pernah marah. Nah, kata lemah lembut itu ditempatkan di antara marah yang berlebih-lebihan dengan kata yang tidak pernah marah gitu. Tapi bukan berarti makna kata yang tidak pernah marah ini bukannya tidak pernah marah, juga bukan marah yang berlebih-lebihan. Seorang yang pernah tercatat di dalam Alkitab yang bernama Musa, dia adalah seorang yang lemah lembut. Itu di dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Tetapi Musa juga pernah marah ketika dia diberikan kepercayaan untuk memegang tampuk kepemimpinan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari mana Mesir. Tuhan bilang kepada Musa, "Musa, pukul gunung batu itu sekali saja." Tetapi Musa karena emosi marah dengan umat-umat Israel, dia tidak hanya sekedar diperintahkan, tetapi dia pukul 2 kali. Itu sebagai bentuk kemarahan yang memuncak. Artinya meskipun Musa adalah seorang yang lemah lembut, tetapi dalam waktu, dalam momen tertentu Musa bisa marah. Demikianlah juga dengan Tuhan Yesus. Ketika rumah Allah, rumah doa bait Allah itu dijadikan sebagai sarang penyamun, di situ menjadi tempat tukar menukar barang. Tempat ibadah bukan lagi tempat menjadi rumah doa bagi Bapa, tetapi menjadi tempat bisnis. Dan Alkitab berkata semua ditunggang-balikan oleh Tuhan. Padahal pribadi Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Ketika dia ada di atas kayu salib, ketika orang menghina, mengejek, dia hanya berkata, "Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Artinya marah itu ditempatkan kepada tempat yang sebenarnya. Marah itu boleh, tetapi sesuaikan dengan waktunya. Bukan setiap hari marah, tidak. Nah, orang yang lemah lembut adalah seperti ini. Dia bukan pemarah, tetapi dalam momen-momen tertentu bisa saja marah. Kenapa? Melihat kemungkinan ada dosa, jadi marah. Ketika kita melihat adanya pengajar-pengajar sesat yang menyimpang, kita bisa marah. Artinya kemarahan itu harus ditempatkan pada tempat yang benar. Nah, di satu sisi kata lemah lembut itu beberapa penaksir menyampaikan begini. Kata itu juga digunakan terhadap binatang yang sudah dijinakkan, atau binatang yang sudah dikuasai sehingga binatang itu menjadi tunduk sepenuhnya kepada sang pemilik atau majikannya.
Dengan kata lain, kata lemah lembut itu merupakan sikap ketundukan. Ada di bawah otoritas, seperti seorang hamba kepada tuannya. Dia tidak boleh membantah terhadap segala perintah. Dia hanya berkata iya, siap, dan seterusnya. Tidak boleh ada bantahan atau tidak bisa melakukan. Tidak, dia harus melakukan. Karena itu berupa perintah. Dia ada di bawah kepemimpinan tuannya. Dia tidak boleh melawan. Nah, sumber dari kelemah lembutan itu adalah datang dari Tuhan Yesus. Pikulah yang kupasang kepadamu, dan bebanku pun ringan, kata Alkitab. Jadi kelemah lembutan itu sumbernya adalah dari Kristus itu sendiri. Di mana kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat-umat Allah, bersetuju, bersependapat dengan kehendak dari Tuhan. Tidak mungkin kita akan memiliki pribadi yang lemah lembut yang tercatat di dalam ayat 5, yang kemungkinan diindikasikan sebagai orang yang akan memiliki bumi ini, kalau kita tidak menuruti kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mau mengesampingkan kehendak kita dan mengutamakan Tuhan, kehendak Tuhan yang berlaku di dalam hidup kita. Itu secara makna kata leksikal pemahaman tentang kata lemah lembut. Jadi ketika melihat kenyataan yang tidak sesuai dengan kebenaran, bisa marah. Ketika melihat ketidakbaikan, hati ini marah. Tetapi marahnya bukan karena marah dendam dan benci, tetapi memang karena sebuah ketidakbenaran. Marah itu maksudnya adalah untuk menjunjung tinggi nilai kebenaran. Tapi yang kedua adalah bicara tentang sifat yang tunduk. Sehingga kata Alkitab, merekalah yang akan memiliki bumi. Kenapa Bapak Ibu Saudara selalu firman Allah, bukankah Tuhan itu bisa saja langsung memberikan berkat? Mereka memiliki bumi tanpa syarat-syarat tertentu. Kenapa berkat itu selalu dibarengi dengan syarat? Sebab Paulus mengkonfirmasi begini, jangan-jangan kita ini menjadi anak-anak gampangan. Kenapa bangsa Israel di dalam meraih janji Tuhan tanah Kanaan itu harus berputar 40 tahun di padang gurun? Kenapa tidak harus dalam waktu yang singkat 11 atau paling lama 15 hari sampai? Kenapa harus 40 tahun? Alkitab berkata, jangan-jangan nanti di sana ketemu kesulitan, ketemu tantangan, ketemu persoalan hidup, mereka menjadi kecewa kepada Tuhan. Ini makna positifnya, kenapa setiap perjanjian berkat dari Allah selalu dibarengi dengan syarat-syarat tertentu. Orang tua yang adil, orang tua yang bijaksana, tidak selalu mengeluarkan uang dengan mudah untuk anaknya. Bukan berarti orang tua yang demikian tidak sayang kepada anak, tidak. Tapi justru orang tua yang sayang kepada anaknya, memberi adalah dalam rangka mendidik, untuk mengajar anak-anak supaya memiliki pandangan yang luas
pandangan yang dewasa terhadap syarat yang diizinkan. Meskipun untuk sesaat anak-anak selalu bilang kalau minta doa dulu. Saya harapkan sebagai orang tua, ketika anak-anak kita meminta sesuatu, jangan langsung keluarkan uang. Meskipun kita mampu dan ada, ajar mereka untuk berdoa, ajar mereka untuk berusaha. Meskipun mereka akan berkata, saya sudah berdoa, saya sudah bekerja. Yang terakhir adalah tunggu Tuhan beracara bagi kita. Sebab kalau tidak, generasi kita, anak-anak kita akan menjadi generasi yang tidak berfaedah di kemudian hari. Dia tidak dapat berjuang dengan baik. Dia hanya bisa mengulurkan tangan. Dia sulit untuk memberikan tangan menopang orang lain. Kenapa? Karena kalau kita memiliki sesuatu, tanda sayang biasanya kita lepas kontrol. Oke, yang penting anak senang, yang penting anak senang. Suatu kali Floren waktu kecil, karena saya sayang sama anak, istri saya sempat saya omeli, ini ngasih makan wortel saja kok sedikit. Saya sebagai bapaknya diam-diam, meskipun dia kasih segini gitu, saya ke dapur, saya tambah satu lagi yang besar, sehingga makanannya itu, buburnya tidak bentuknya nasi, tetapi bentuknya wortel. Waktu belum ada setahun, si Floren itu kami bawa ke gereja. Duh, kok anakmu kuning? Katanya begitu. Kok anakmu kuning? Wah, kita kan ketakutan karena kita tidak tahu gitu. Anak kita kuning kenapa ini? Kita bawa ke dokter, dia bilang, Pak Bu, zat karatinnya terlalu tinggi. Ditanya dikasih berapa wortel? Segini sama segini. Salah, sedikit saja gitu katanya. Nah, menurut saya kalau dikasih wortel banyak itu jadi baik, jadi sehat. Nah, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak mendidik. Bangsa umat yang selalu diberi, bangsa atau umat atau anak yang selalu didukung mentah-mentah, dia tidak akan menjadi orang dewasa pada masa dewasanya. Dia tidak bisa berakar dengan baik. Jangan-jangan nanti waktu berkeluarga kena cabai sedikit dia nangis di gerungan, minta tolong tetangga, minta tolong Pak RT, minta tolong Pak RW, minta tolong pihak kepolisian, minta tolong Pemda lebih tinggi lagi. Kenapa ditanya? Saya tadi makan cabai. Menjadi anak-anak yang gampangan begitu. Itu sebabnya sekali lagi kenapa Tuhan di dalam memberikan berkat itu selalu didampingi dengan syarat-syarat yang harus dilakukan, agar ketika kita menerima berkat, kita tidak menomorduakan Tuhan dan kita menganggap bahwa berkat itu adalah datangnya dari usaha keras saya. Ini yang perlu kita perhatikan dengan baik sehubungan dengan syarat yang mutlak ketika Tuhan berjanji untuk memberikan berkat kepada kita. Nah, saya masuk kepada pengertian dari apa yang dimaksud makna daripada kata lemah lembut di dalam Matius pasal 5 ayat yang kelima ini. Sehingga oleh karena sikap yang lemah lembut itu, mereka akan memiliki bumi. Yang pertama, pengertian daripada atau makna kata lemah lembut adalah tunduk kepada Allah
sikap yang lebih mementingkan, lebih memperhatikan, lebih condong kepada Allah daripada hal-hal yang terjadi pada diri sendiri. Ketika Simon Petrus putus asa karena menjala ikan sepanjang malam di dalam Lukas pasal 5 ayat yang kelima. Ketika sepanjang malam dia bekerja keras menabur jala, tetapi tidak satu pun ditangkapnya. Ketika Yesus berkata kepadanya, Simon, tebarkan jalamu agak ke dalam. Dia berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kalau Simon Petrus mengesampingkan usaha kerasnya, kalau dia mencondongkan hidupnya kepada usaha kerasnya, kalau Simon Petrus condong kepada keputusasaannya karena berusaha tidak memperoleh apa-apa, maka untuk sebuah perintah dan kebenaran itu tidak diterima, pasti ditolak. Karena Petrus tidak lagi memperhatikan apa yang terjadi di dalam dirinya, maka Petrus berkata, karena Engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Terhadap perlakuan firman Allah ini, ayat selanjutnya, dia menangkap ikan yang tidak dapat disangka banyaknya. Tidak sebanding dengan usaha semalam-malaman bekerja keras. Ini adalah gambaran contoh klasik tentang seorang yang lemah lembut, yang disebut tunduk kepada Allah, taat kepada perintah atau perkataannya. Dia memberikan perhatian lebih kepada Tuhan. Dia kesampingkan hal-hal yang sedang menimpa pada dirinya. Kalau pinggang saya sakit, saya berkata, Tuhan, hai pinggang, muliakan Tuhanmu. Saya bilang gitu. Muliakan terus Tuhanmu. Saya sambil pegang, saya sambil lurus-lurus, pinggang, muliakan Tuhanmu ya. Muliakan Tuhanmu. Saya selalu bilang begitu. Muliakan Tuhanmu Sang Pencipta yang mengada, yang menciptakan engkau. Muliakan Tuhan Allahmu. Nah, ini satu ketetapan yang harus kita pegang. Kita harus condong kepada firman Allah dan kebenarannya ketimbang situasi dan keadaan yang kita alami. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita harus mulai memandang hidup kita demikian. Sebab kalau demikian yang kita kerja dan lakukan, Alkitab berkata, mereka yang akan memiliki bumi, mereka yang akan mewarisi bumi, mewarisi berkat-berkat dari Tuhan, milikilah sikap lemah lembut, tunduk kepada Allah, taat kepada perkataannya. Condongkan perhatianmu kepada Tuhan. Jangan menilai, jangan melihat keadaanmu sebagai alat untuk menjauhkan dari Tuhan. Tetapi keadaan yang terjadi menjadi sarana bagi kita untuk memperteguh, memperkuat, mencondongkan hati kepada firman. Itu adalah orang yang lemah lembut. Yang kedua, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kata lemah lembut bermakna berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena adanya sebuah kesadaran
bahwa hidup manusia atau hidup kita itu ada di bawah kendali kuasa daripada Tuhan. Hidup ini tidak dikendalikan oleh emosi. Hidup kita ini jangan dikendalikan oleh perasaan. Hidup ini jangan lalu mengandalkan hawa nafsu duniawi. Sebab hal-hal yang saya sebut itu adalah cenderung keliru kemudian. Cenderung salah. Ketika Maria dalam peristiwa Natal di dalam Lukas 1 ayat yang ke-38, ketika malaikat datang kepadanya membawa berita kesukaan besar, Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkannya. Ini adalah gambaran orang yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan untuk sebuah maksud dan rencana Allah atas hidupnya. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Peristiwa yang sama terjadi ketika Tuhan ada di Taman Getsemani. Lukas pasal 22 ayat 42 maksud saya. Ketika Yesus harus tinggal di dalam kesesakan, Dia katakan dengan tegas, "Jikalau engkau mau, ambillah cawan daripadaku, biar itu berlalu. Kalaupun tidak begitu, biarlah kehendakmu lah yang terjadi. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi itu bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saya meyakini begini, Bapak Ibu Saudara, berdasarkan catatan-catatan Alkitab firman Allah. Orang yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang berani berserah total kepada Tuhan, pasti mereka akan mendapatkan pertolongan pada akhirnya. Orang yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dia mengerti bahwa hidupnya sepenuhnya dikendalikan oleh Tuhan. Bukan emosi, bukan perasaan. Maka dengan demikian, lemah lembut, sehingga mereka yang disebut mewarisi atau memiliki bumi adalah orang-orang yang mampu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Melihat keadaan dan situasi, dia tidak menjadi gamang, tidak menjadi galau, tidak berpikir bagaimana ya nanti. Bisa sih hidup bijaksana memikirkan apa yang terjadi di depan. Tetapi orang yang berserah kepada Tuhan itu bukan berarti dia berdiam diri, tidak. Sambil berusaha, sambil bekerja, tetap mengharapkan Tuhan untuk bertindak di dalam apa yang dia kerjakan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Menekan kehendak pribadi itu sesuatu yang sulit. Menekan kehendak pribadi untuk mencapai sesuatu itu butuh perjuangan yang berat. Tetapi ketika kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita memiliki pribadi yang selalu dekat dengan Tuhan,
Tuhan pasti memampukan kita untuk memiliki hidup yang lemah lembut, sikap yang lemah lembut, yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bukankah Bapak Ibu Saudara segala sesuatu yang terjadi itu karena Tuhan? Bukankah apa yang kita alami, apa yang terjadi di dalam keseharian kita itu bukti nyata kita telah berserah kepada Tuhan? Bukan karena kita piawai mengerjakan sesuatu, bukan karena kita dapat mengerjakan banyak hal, tetapi sungguh karena Tuhan, di mana kita berserah sepenuhnya kepadanya, itulah yang mengerjakan bagi kita. Yang terakhir, makna kata lemah lembut itu adalah dapat mengontrol dan menguasai diri. Orang yang lemah lembut adalah mampu mengendalikan diri. Dia tidak mudah marah melihat keadaan. Dia tidak mudah tersulut emosinya ketika melihat situasi yang tidak mendukung. Dia tidak mudah terbakar oleh karena hasutan pihak-pihak di luarnya. Bahkan mungkin dia mampu menanggung hasutan tanpa terbakar sekalipun. Itu adalah orang yang bisa mengontrol dan menguasai diri. Tidak mudah marah. Bukan berarti tidak boleh marah. Tidak mudah marah itu artinya menempatkan diri pada posisi yang sebenarnya. Tahu kapan marah, tahu kapan tidak. Kalaupun marah harus berdasar kepada sebuah kebenaran. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dalam pernyataan ini, orang yang mengontrol dan menguasai diri itu lebih memaafkan. Lebih banyak memberi maaf ketimbang dia meminta maaf. Lebih banyak dia mengampuni daripada meminta ampunan dari orang di sekitarnya. Ini adalah orang yang lemah lembut, yang bisa mengontrol dan menguasai diri dengan baik. Itu sebabnya sikap lemah lembut, kata lemah lembut itu bukan hanya bicara tentang sikap hati, tetapi juga bicara tentang perilaku yang terkendali. Sehingga saya tidak setuju kalau orang berkata, kata-kata saya memang kasar, tetapi hati saya lembut. Kata-kata saya kasar memang kedengarannya, tetapi sesungguhnya hati saya lembut. Orang yang lemah lembut di hadapan Tuhan itu tidak hanya sekedar terlihat dari sikap hatinya, tetapi juga dari tingkah laku yang muncul. Ada banyak orang tidak berkata-kata tetapi tingkah lakunya menakutkan. Ada orang diam-diam tiba-tiba meledak. Sehingga ada orang bilang lebih baik orang yang nyak-nyak begitu. Tapi menurut saya tidak ada yang baik di antara keduanya. Orang diam-diam tiba-tiba naruh dendam di hatinya. Tapi sementara orang bilang lebih baik orang yang banyak omong gitu, tapi dia tidak pendendam, menurut saya juga tidak baik juga. Apakah tidak bisa tidak banyak omong, diam gitu, tapi hatinya juga tidak dendam? Dia diam tetapi hatinya sesejuk, diam dirinya. Itu bisa saja. Bisa saja itu terjadi oleh karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Itulah
bagian terakhir yang memiliki bumi. Jadi tunduk kepada Allah, taat kepada firman-Nya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dapat mengontrol dan menguasai diri. Itulah sifat perilaku yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, kelemah lembutan itu erat kaitannya dengan pengendalian diri, dengan kerendahan hati, dan tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Sekali lagi, orang-orang yang demikian yang akan mewarisi negeri. Jadi percayalah, ketika Tuhan berjanji memberikan negeri bumi kepada kita, meskipun harus dibarengi syarat-syarat yang lekat yang harus kita lakukan, meskipun itu sulit, tetapi Tuhan akan menopang dan memampukan kita untuk memiliki hati yang lemah lembut. Adakah suami yang tidak senang istrinya lemah lembut? Atau berkata, saya mau istri saya beranasan, kalau jalan tidak pelan-pelan tapi loncat-loncat, jalan. Atau suaminya bilang, istrinya bilang, saya pengen punya suami yang garang, pokoknya pasang muka galak terus tiap hari, saya senang. Nah, itu saya kira ada syarat yang perlu dibenahi, ya. Saya kira semua orang senang kalau melihat pasangannya lemah lembut, tunduk, taat kepada firman Allah, dia berserah, dia bisa mengontrol dan menguasai diri dengan baik. Antara orang tua, anak-anak orang tua, kerabat, keluarga berjalan harmonis, baik gitu. Meskipun gitu, kita tidak memiliki negeri yang dijanjikan Tuhan. Itulah negeri, itulah bumi di mana damai sejahtera Allah itu ada di dalam keluarga. Berkat ini kita nikmati, kesejahteraan ini kita nikmati. Jadi lemah lembut tidak hanya sekedar bicara tentang sikap hati, tetapi juga perilaku. Ketika keduanya ini berjalan seimbang berbarengan, janji Tuhan karena mereka yang akan memiliki bumi, mereka yang akan memiliki bumi, mereka yang akan menikmati berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk kita lebih tajam lagi, sehingga pemahaman kita tentang firman Allah semakin kuat. Saya mengundang pelayan musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi
kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa kiranya setiap kita Tuhan berikan hati yang lemah lembut, sehingga kita bersama dapat mewarisi dan memiliki menguasai bumi, di mana Tuhan memerintahkan segala berkat-berkat-Nya bagi kita. Haleluya, mari kita bangun kehidupan yang taat kepada firman Allah. Mari kita bangun kehidupan yang begitu mengasihi Allah lebih dari segalanya. Mari kita belajar untuk menguasai diri, dapat mengontrol diri dengan baik, karena itu bagian kehidupan yang Tuhan ingin buat atas hidup kita. Maka biarlah Tuhan dimuliakan atas kehidupan kita. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, Tuhan lebih dulu melayani. Kiranya firman Allah yang telah kami dengar meneguhkan dan menguatkan pengiringan kami kepada Tuhan. Meski kami harus mengalami banyak hal, meski kami harus menanggung kesulitan, meski kami harus berhadapan dengan banyak yang tidak menyenangkan, tapi kami akan memiliki sifat karakter seperti Kristus, yaitu sikap karakter lemah lembut yang tertuang di dalam perilaku sikap kami sehari-hari. Roh Kudus, kuatkan dan mampukan kami sekalian untuk kami berdiri di atas kebenaran firman Allah, sehingga kebenaran itu menjadi hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman Allah ini kami bawa, kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nyata nampaklah Kristus dimuliakan atas hidup kami. Diberkatilah kami sekalian dengan kuasa-Mu dan Roh Kudus yang menopang kami sampai selesainya. Oleh karena Engkau yang berkehendak untuk kami memiliki kehidupan yang berkenan, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, dan kami terima dengan hati bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada Pembala untuk kebenaran firman-Nya. Saya undang pelayan pembawa kebenaran. Mari kita bersama dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Firman hari ini Bapak, benar kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Saya memberkati setiap kami memberi ya Tuhan. Bagaimana dari dalam pekerjaan, di dalam kegiatan apapun yang kami lakukan Tuhan, kiranya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Selamat ulang tahun kepada anak Debbie Sintiauli Sitorus yang berulang tahun pada tanggal 9 April, Tuhan memberkati. Kemudian anak Beryl Zaid tanggal 11 April, Tuhan memberkati. Untuk laporan persembahan telur Paskah akan diumumkan melalui grup WhatsApp ya. WhatsApp. Jadi nanti akan di sana Bapak Ibu nanti bisa kontrol, bisa lihat, tetapi sudah dibuat sebenarnya ini. Tapi biasanya begini kurang apa ya? Nah, nanti bisa dilihat di grup WhatsApp. Bagi Bapak Ibu Saudara atau anak muda remaja yang akan mengikuti baptisan air, silakan mengisi formulir. Formulir ada pada Ibu Gembala. Dipersilakan untuk mendaftarkan diri. Kita akan mengatur jadwal untuk katekisasi atau pelajaran baptisan airnya. Demikian yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang sekali lagi kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Allah yang menopang kami di dalam segala kekuatan dan kuasa. Allah yang memberkati kami dengan berlimpah di dalam keluarga, usaha dan pekerjaan kami. Tuhan yang menolong dan memampukan kami sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik di dalam dan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tetapi biarlah pemeliharaan kasih Allah dinyatakan bagi kami semua. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Baik Bapak Abeng, Bapak Andi Sanjaya, Bapak Atis Suyono, Tuhan Kau berkati, jamah sembuhkan dengan sempurna. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang lain, pergumulan-pergumulan mereka Tuhan memberkati. Baik Ibu Tampinyo, Ibu Lili, Tuhan penjualan rumah mereka Tuhan yang memberkati. Kami berdoa buat anak-anak kami yang berulang tahun, baik Saudari Debbie ya Tuhan. Tuhan berkati hidupnya, perlengkapi dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Engkau yang telah menambahkan usia 1 tahun lagi. Kami percaya Allah yang memberkati hidupnya dengan berlimpah. Engkau yang mengatur dan memimpinnya sampai menjadi dewasa. Demikian anak Beryl Zaid kami serahkan kepada Tuhan. Allah yang memberkati hidupnya dengan berlimpah. Seluruh aktivitas kami sepanjang hari Minggu ini kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang menopang segala pergumulan, pengharapan umat-umat Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang melawat kami semua, sehingga pergumulan doa dan pengharapan kami Tuhan sendiri yang turut campur bagi kami. Terima kasih Bapak. Seluruh persembahan-persembahan yang kami berikan kepada Tuhan sebagai bentuk kasih kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberkatinya dengan berlimpah. Berkati bangsa dan negara kami, dari pusat sampai daerah bahkan di mana kami ada dan tinggal. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, sehingga kasih dan kuasa-Mu dinyatakan bagi kami sekalian. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan
Amin. Bapa, terima kasih. Bapa